Kembali lagi bersama saya Pergi Amati Paldi. Kali ini kita akan membahas jebakan catur yang bernama jebakan Bobby Fischer. Jebakan Bobby Fischer ialah salah satu jebakan yang ada pada pembukaan Sisilia naga berakselerasi. Pembukaan Sisilia dimulai dengan E4 C5. Lalu kita akan menelusuri jalur naga berakselerasi. Kuda F3, kuda C6, D4, makan, G6, variasi naga berakselerasi. Lalu setelah kuda C3, gajah G7. Di sini kuda diancam 2 kali oleh kuda dan gajah. Jadi kita akan melindunginya dengan gajah E3. Setelah kuda F6, gajah C4 dan rokade pendek. Di sini Bobby Fischer sebagai orang yang membuat jebakan ini menggerakkan gajahnya menuju B3. Sebenarnya apa tujuan dari menggerakkan gajah menuju B3? Di sini sudah jelas bahwa Bobby Fischer ingin menggoda hitam untuk menggerakkan kudanya menuju A5. Perlu diketahui bahwa pada posisi seperti ini, menggerakkan kuda menuju A5 sangat tidak begitu bagus. Karena di sini gajah masih dapat bermanuver menuju kedua petak ini. Bahkan mundur apabila bisa. Tetapi setelah gajah bergerak menuju B3, kuda A5, di sini satu-satunya petak yang dapat dikunjungi ialah petak A4. Tetapi sayangnya menggerakkan gajah menuju petak A4 akan menjadikan permainan menjadi sangat pasif. Itulah jebakannya. Itulah konsep dari jebakan Bobby Fischer. Langsung saja kita lanjutkan lagi. Setelah gajah B3, kuda A5, lalu di sini putih memainkan E5. Sudah jelas bahwa di sini putih mengancam kuda. Di sini hitam sudah jelas harus menggerakkan kudanya karena sedang terancam. Sudah pasti kuda tidak akan bergerak menuju D5, E4, apalagi di G4. Jadi satu-satunya petak yang lazim atau yang pantas disinggahi oleh kuda hitam di F6 ini ialah petak E8. Mengapa petak H5 tidak bisa? Karena sesudah kuda bergerak menuju H5, di sini kita dapat menggerakkan pion menuju G4. Tidak ada jalan bagi kuda untuk kabur. Itu sangat tidak bagus sekali. Dan jadi di sini kuda mau gak mau harus mundur ke belakang atau ke E8. Tetapi sebelumnya di sini hitam tidak dapat memakan gajah yang berada di H3, di B3. Mengapa? Karena apabila kuda memakan gajah di B3, sudah jelas bahwa pion dapat memakan kuda di F6. Dan apabila kuda mundur, maka di sini gajah dapat dimakan oleh pion. Makanya di sini kuda harus memakan benteng di A1. Di sini putih dapat melanjutkan makan-memakan. Kita dapat melihat di sini kuda pasti akan mati atau tidak memiliki jalan keluar. Makanya mau gak mau di sini kuda harus bergerak menuju kuda kali C2. Biar kuda di sini tidak terlalu merugikan. Setelah sekak, di sini kuda dapat dimakan oleh menteri.
Lalu pion pun dapat dimakan oleh raja. Ya, 4 melawan 3. Sangat tidak diuntungkan bagi hitam. Apalagi di sini posisi gajah terangnya sangat tidak begitu memungkinkan sekali untuk bermanuver. Ya, jadi di sini putih sangat diunggulkan sekali. Setelah E5, kuda bergerak menuju E8. Di sini putih dapat melakukan gerakan yang fantastis. Apakah itu jebakannya? Ya, itu ialah gajah kali F7 skak. Ya, di sini gajah mengorbankan dirinya sendiri. Tetapi yang jelas pengorbanan gajah kali F7 ini sebenarnya mengincar menteri yang berada di D8. Iya, ajaib bukan? Mengapa bisa begitu? Karena apabila benteng ataupun raja memakan gajah di F7, sudah jelas bahwa menteri di sini akan mati atau dimakan. Sebagai contoh, apabila kita makan dengan benteng, ya kuda E6 akan sangat berbahaya sekali. Menteri tidak dapat kabur. Menteri D8 dan petak D8 dan petak C7 dijaga oleh kuda. Sedangkan petak B6 ini dijaga oleh gajah. Jadi secara otomatis menteri tidak dapat bergerak. Dan memakan kuda dengan pion di D7 sudah jelas akan membuka ruang bagi menteri putih untuk memakan menteri hitam. Iya, sangat dahsyat sekali. Jadi di sini hitam tidak dapat memakan gajah dengan benteng. Lalu bagaimana dengan memakan gajah dengan raja? Masih sama. Di sini kita dapat menggerakkan kuda menuju E6. Skenario yang sama, makan memakan, bergerak makan. Jadi satu-satunya pilihan ialah memakan kuda dengan raja. Tetapi sayangnya memakan kuda dengan raja akan mengakibatkan skakmat dalam beberapa langkah. Ya, kalian pasti dapat melihatnya dengan sangat mudah. Menteri D5 skak, raja bergerak, pion G4 skak, raja makan, benteng G1 skak. Ya, di sini raja dapat bergerak menuju F5, bergerak menuju H5, H4, H3. Kalau raja ke F5, maka benteng G5 skak mat. Ya, raja menuju H4. Menteri E4 skak. Benteng F4. Menteri F4 skak. Raja bergerak dan skak mat. Lalu apabila raja menuju H5. Di sini menteri G2. Ini bukan langkah paksaan, tetapi di sini hitam sangat terancam sekali. Ada mat 1 di 2 tempat dan sudah pasti hitam di sini tidak dapat menjaga keduanya. Ya. Apabila di sini hitam menggerakkan gajah, maksudnya menggerakkan pion di D6, ya untuk menjaga petak G4, maka menteri G5 skakmat. Ya, sama halnya dengan pion E6 menjaga petak di G5 ini. Ya, maka menteri G4 skakmat. Iya.
Jadi itu sangat tidak bagus sekali. Perlu diperhatikan bahwa menggerakkan pion menuju G5 skenario-nya masih sama, yaitu skakmat. Jadi intinya kedua petak ini sangat berbahaya sekali. Ya, kita mundur kembali. Jadi dengan pengorbanan gajah kali F7, di sini putih mengincar menteri yang berada di D8. Jadi jebakannya apabila gajah di sini dimakan oleh benteng maupun oleh raja, maka akibat paling ringan ialah kehilangan menterinya. Itulah jebakan Bobby Fischer dalam pembukaan Sicilian Naga berakselerasi. Mohon maaf bila ada kesalahan, please subscribe-nya dan sampai jumpa.